Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil resume dari 5 buah video yang ada di YouTube. Sebelum itu, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sebagai moderator, Raihan Adinata, dengan OBP 2101092064, dan anggota selanjutnya. Dengan saya yang bernama Rifki Mulfianda, BP saya 2101092067. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil resume video yang pertama, yaitu yang berjudul Mantan TKI yang sukses di Peternak Ayam. Nah, ceritanya di sini videonya bernama Pak Munir, seorang mantan TKI Malaysia, pernah mengalami bangkrut. Beliau berusaha dengan modal awal 8 juta dari hasil jual motor Pak Munir. Pak Munir sangat menerima itu dengan tabah dan sabar, serta menghadapi cobaan. Setelah 2,5 tahun perkembangan usaha ternak ayamnya yang sangat luar biasa, walaupun begitu, beliau sangat berhati-hati dalam mengelola uang dengan istighfar dan doa. Dan usaha tersebut berjalan selama 5 tahun dan perkembangan usahanya sangat pesat, serta dengan bertambahnya kandang ayam dan luas tanah. Lalu Pak Munir sangat gigih untuk belajar beternak ayam yang awalnya tidak punya ilmu untuk beternak ayam. Yang awalnya cuma 200-an ekor ayam, sekarang sudah memiliki 5.000 ekor ayam lebih. Dalam proses membangun usahanya, Pak Munir belajar manajemen atau mengelola uang. Sekarang banyak orang sukses yang bangkrut karena tidak bisa mengelola uangnya. Dalam merintis usaha, kita harus memerlukan sebuah proses, di mana proses tersebut ada jatuh bangunnya. Semua keberhasilan usaha Pak Munir karena tekad, semangat, tabah, dan sabar dalam menghadapi cobaan atau omongan dari orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Mufenda. Baik, saya akan menjelaskan resume video 2 tentang meninggalkan mobil Mercy dan memilih motor Supra atau kedai kopi. Eh, Videonya berisi tentang eh, Kenny Kenny Handrianto, pengelola kedai Ramah Jiwa, mengalami jatuh bangun sebelum berhasil mengembangkan kedai Ramah Jiwa. Yang bernama istrinya yaitu Mega Oktaria. Banyaknya kisah perjuangan yang dialami keduanya hingga akhirnya bisa sukses seperti saat ini. Berangkat dari background yang sama, yaitu karyawan bank. Kenny dan Mega memutuskan resign dari pekerjaan untuk mencari penghasilan yang lebih berkah dan jauh dari riba. Setelah itu tidak mudah karena banyak halangannya dan rintangan yang dihadapi keduanya. Kenny sendiri merasa banyak teguran dari Allah dengan mulai berhijrah dan menjadi pribadi eh, fun lebih baik. Dari dulunya dari dulunya bertato, joki dan pemakai narkoba. Kini hijrah menjadi pribadi yang lebih kuat dengan agamanya. Dari hijrahnya seorang Kenny, Handrianto inilah Allah mengujinya berkali-kali lewat jatuh bangun usaha yang dirintisnya, hingga bertemu dengan Kak Mega dan akhirnya menikah bersama Mega. Kenny berjuang bersama membesarkan kedai ramah jiwa dengan lebih tenang. Kenny berbagi ilmu, barista gratis, dan Mega bagi-bagi makanan gratis ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Segala masalah akan teratasi dengan jalan Allah yang berikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan Adinata. Baik, selanjutnya kita masuk ke resume video yang ketiga, yaitu usaha keripik bisa lunasi utang miliaran rupiah pada saat usia 17 tahun. Baik, kita menjelaskan video resume video yang ketiga, yaitu usaha keripik yang bisa lunasi utang miliaran rupiah pada saat usia 17 tahun. Pada usaha kali ini berasal dari Kediri, yaitu yang bernama Mas Bagas Alimpat. Di usianya yang 17 tahun, ia memiliki utang 1,3 miliar. Mas Bagas kemudian fokus untuk membesarkan bisnis keripik jamur crispy.
keripik jamur crispy-nya yang dipasarkan dengan strategi reseller. Dari situ, bisnis keripik jamur tiramnya mulai berkembang. Ingin lebih berkembang lagi usahanya, kemudian Mas Bagas berkolaborasi dengan selebgram dan influencer Indonesia seperti Dewa Eka Prayoga, Sabtuari Sugiharto, Vicky Harun, dan masih banyak yang lain. Dan yang benar saja, strategi jualan yang dilakukan pun laris di pasaran. Mas Bagas juga selalu mencari ide untuk membesarkan bisnisnya. Bahkan beliau bisa menemukan strategi bisnis di masa pandemi yang membuat usahanya semakin meroket. Beliau juga sering menemukan bisnis modal kecil dengan untung yang besar. Kini Mas Bagas juga dalam berbagai bisnis online, tips marketing, dan manajemen di berbagai komunitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang resume video 4, yaitu yang berisi tentang owner warung spesial sambal. Warung SS ini hingga kini sudah memiliki 96 cabang di seluruh Pulau Jawa dan di Malaysia. Sesuai namanya, rumah makan ini menjadikan sambal sebagai bintang utama dalam sajiannya. Namun, cerita di balik berdirinya warung SS ini bisa jadi masih asing dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Beliau adalah Yoyo Heri Wahyono. Owner warung SS ini memulai usaha kuliner sambal pada tahun 2002. Dari tenda kaki lima setelah gagal mengejar cita-citanya menjadi seorang engineer di Fakultas Teknik Studi Teknik Kimia, yaitu yang bertempat di Universitas Gadjah Mada. Ide bisnis kuliner sambal pedas ini bermula dari hobi memasaknya, terkhusus memasak sambal. Pria kelahiran 40 tahun lalu ini memulai usaha warung SS dengan modal hanya 9 juta, 9 juta, 3 juta dari tabungannya, dan 6 juta dari adik sepupunya dengan sistem bagi hasil. Kini Pak Yoyo dikenal sebagai pengusaha kuliner Indonesia yang sukses hingga tahun 2022. Warung spesial sambal SS ini sudah membuka 96 cabang dan memiliki kurang lebih 4.000 karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Selanjutnya kita masuk ke resume video yang terakhir, yaitu pengusaha yang bermodal 900 ribuan menjadi 1,4 miliar hanya dalam 3 bulan tanpa hutang. Isi video dari pengusaha yang bermodal 900 ribu jadi 1,4 miliar dalam 3 bulan tanpa hutang, yaitu Arli Kurnia dengan pekerjaan bisnis coach praktis anti riba, penulis buku 30 hari batas hutang, dan owner Klenos penghemat BBM. Pada tahun 2012 adalah titik balik bagi Arli dia bangkrut dan menjual semua asetnya, mulai dari mobil, rumah, dan sampai perabot rumah dengan hutang 400 juta. Arli bisa membayarnya dengan waktu 1 bulan pada Desember 2012. Arli tidak punya pekerjaan, dia mencoba mencari pekerjaan di sosmed dan ketemulah minyak penghemat BBM. Selanjutnya, pada awalnya Ardi mau memborong minyak tersebut, ternyata harganya 4,5 juta. Karena Ardi tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia membeli 1 botol saja dari produk itu. Dia belajar bahan yaitu minyak atsiri. Kemudian dia punya ide untuk membuat produk penghemat BBM dengan botol sederhana dan kemasan yang sederhana. Dengan berjalannya waktu produk tersebut ramai di pasaran dengan pertama omset 6 juta sampai Februari 2014. Usahanya terus berkembang dan omset naik sampai 1,4 miliar. Walaupun begitu Ardi tetap rendah hati. Baik, dan itulah hasil kerja kelompok kami
dari kelompok satu, apabila ada kata kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok satu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.